Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang jika ditanya siapa penemu benua Amerika akan menjawab Christopher Columbus, karena begitulah yang diajarkan buku-buku sejarah di sekolah. Ternyata ada sumber sejarah yang menyebut orang Islam telah terlebih dulu tiba jauh sebelum Columbus. Menurut catatan ahli geografi Muhammad Al-Idrisi, Muslim Andalusia telah tiba di Amerika pada abad ke-12. Artinya, jauh sebelum Columbus yang disebut-sebut menemukan Amerika pada 21 Oktober 1492. Beberapa bukti juga menunjukkan adanya kunjungan-kunjungan ke kawasan Karibia dari kerajaan-kerajaan di Afrika Barat. Menurut cendekiawan Mali, Gausu Diawara, dalam bukunya The Saga of Abu Bakari II, kaisar itu merupakan seorang Muslim. Dia tergolong pencinta ilmu dan petualang, sehingga menghabiskan semua kekuatan dan hartanya. Abu Bakari II disebut sebagai orang terkaya di dunia. Ia berangkat pada tahun 1312 dengan 2000 kapal menyeberangi Atlantik. Raja tersebut terinspirasi oleh karya-karya ulama yang mengatakan bahwa bumi ini bulat. Ia tidak pernah kembali. Namun, tim peneliti di Mali percaya Abu Bakari II mendarat di Pernambuco, sekarang Recife, Brazil. Nama itu merupakan serapan kata Mande kuno, Bori Bambuk atau ladang emas kaya, sumber kekayaan Abu Bakari II. Peneliti di Mali juga mengutip laporan Columbus menemukan pedagang Muslim dan kulit hitam, serta menemukan emas dengan campuran paduan yang tepat seperti emas malian. Teori lain menyebut Islam masuk ke Amerika karena tawanan. Misalnya Ayuba Sulaiman Diallo atau Ayub Job Diallo, dikenal juga sebagai Ayub Ben Solomon, seorang Muslim paling terkenal di Amerika Utara pada abad ke-18. Dia berasal dari Fulbe, Afrika Barat. Pada awal abad ke-16, pedagang Eropa menawan dan memperbudak banyak suku Fulbe, kemudian mengirimnya ke Amerika. Diallo lahir di Bundu, daerah antara Senegal dan Gambia, di bawah kekuasaan Islam. Ia ditangkap oleh pedagang budak Inggris pada tahun 1731 dan akhirnya dijual ke Maryland. Lost Islamic History menyebut Diallo adalah satu dari 6 orang yang membawa Islam ke Amerika. Selama tahun 1500-an, budak-budak didatangkan dari Afrika ke Amerika Utara. Sekitar 500.000 orang dikirim ke daerah ini atau 4,4% dari total 11,3 juta budak yang ada. Diperkirakan sekitar 50% atau sekitar 200.000 budak berasal dari daerah-daerah Islam. Mengutip buku karya Sylviane Diouf berjudul Servant of Allah, African Muslim Enslaved in the Americas, orang-orang asal Afrika bagian barat dibawa Spanyol ke dunia baru Amerika pada tahun 1501. Para tawanan asal Afrika yang dijadikan budak itu tetap memegang iman Islam dan juga berdakwah. Mereka enggan beralih menjadi Kristen atau pura-pura berpindah agama. Mereka menegakkan sholat, bersedekah, dan berpuasa, mempertahankan nama Muslim, membatasi diri dalam makan dan pantangan seksual. Mereka tetap berjanggut, bersurban, bahkan berjilbab, dan tetap memisahkan diri dari kaum non-Muslim. Estefanico dari Azamor, Maroko adalah Muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara sekitar abad ke-16. Namun umat Islam telah tiba sebelum perusahaan Virginia mendirikan koloni Jamestown pada tahun 1607. Muslim datang ke Amerika
lebih dari 1 abad sebelum kaum Puritan mendirikan koloni Teluk Massachusetts pada 1630. Orang-orang Muslim bahkan telah hidup di Amerika sebelum Protestanisme ada. Fakta juga menunjukkan Muslim adalah bagian dari Amerika Raya sejak awal, termasuk bagian-bagiannya yang kemudian menjadi Amerika Serikat. Beberapa Muslim di Amerika abad ke-19 pernah menjadi majikan, guru, atau perwira militer di Afrika. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Ibrahim Sori, seorang bangsawan Afrika Barat dan komandan atau gubernur yang ditangkap di wilayah Volta Jalon di Guinea, Afrika Barat. Ia kemudian dijual kepada pedagang budak di Amerika Serikat pada tahun 1788. Budak lainnya adalah Omar bin Said, sosok intelektual yang lahir di wilayah Senegal. Ia terlunta-lunta karena diperjualbelikan sebagai budak di koloni Amerika. Omar yang kala itu berusia 37 tahun ditangkap dalam sebuah konflik militer di Afrika dan diangkut melintasi Atlantik ke Amerika Serikat pada 1807. Ibnu Said mengisahkannya dalam sebuah autobiografi berjudul The Life of Omar Ibn Said. Kisah dengan tulisan tangan yang langka ini menjadi salah satu catatan pertama sejarah Muslim di Amerika. Buku dalam bahasa Arab itu telah dikoleksi oleh Perpustakaan Kongres Amerika Serikat. Omar merupakan salah satu di antara 1/3 budak di Amerika yang beragama Islam. Tentang berapa jumlah Muslim yang dijadikan budak pada saat itu belum diketahui secara pasti. Diperkirakan lebih dari 40%-nya berasal dari wilayah-wilayah Muslim di Afrika Barat. Zahir Ali, sejarawan lisan di Brooklyn Historical Society, dikutip Voice of America mengatakan, itu membuka pemahaman kita bahwa ada orang non-Kristen yang hadir pada masa pendirian Amerika Serikat ini. Bukan hanya pada masa pendirian bangsa ini, tetapi mereka juga membantu membangun Amerika Serikat. Ini menentang gagasan bahwa Amerika Serikat ini merupakan bangsa Kristen sejak awal. Dikutip dari majalah Suara Hidayatullah.